Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat diberikan kesehatan dan diberikan rezeki sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini sekaligus tugas Ratul Dakwah 2, saya kira mau sedikit berbagi ke teman-teman terkait ini. Bismillah, find your passion, enjoy your life. Oke, let's start from find your passion. Nah, sebelum kita masuk atau mengulas lebih dalam lagi, kita mau bahas dulu nih tujuan hidup manusia atau tujuan Allah menciptakan manusia itu di dunia ini untuk apa. Kita bisa lihat di surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, di sini Allah berfirman gitu bahwa Allah tuh menciptakan manusia itu tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Jadi apapun nanti pekerjaan kita nanti, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu semua tuh untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah, termasuk kelebihan-kelebihan kita atau potensi yang kita miliki. Segala potensi yang kita miliki itu kan juga berupa nikmat dari Allah gitu kan. Nah, segala nikmat itu bisa kita gunakan sebagai ibadah. Kita harus gunakan nikmat yang telah Allah berikan ini sebagai ibadah gitu. Misal kita punya potensi di berbicara di depan umum gitu kan, maka kita gunakan potensi itu untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebaikan kepada orang-orang semua, menasihati orang-orang dengan baik gitu. Nah, karena kelebihan atau potensi merupakan nikmat Allah, dan nikmat Allah ini harus digunakan sebagai ibadah, makanya kita perlu banget kita untuk mengetahui kelebihan atau potensi yang kita miliki dalam diri kita. Nah, kita akan mulai dari sini. Apa yang teman-teman ketahui tentang passion? Passion adalah minat atau ketertarikan atau gairah, semangat terhadap suatu kegiatan atau suatu hobi. Jadi ketika teman-teman memiliki hobi atau memiliki satu kegiatan yang teman-teman suka banget dan semangat banget, bahkan rela berjuang, menghabiskan uang, tenaga, dan segala macamnya untuk melakukan sebuah itu. Misal kita suka mendongeng gitu kan, dan ternyata juga menjual gitu kan. Aku suka mendongeng, aku menikmatinya walaupun aku harus bermalam-malam bikin skrip dongeng, tapi aku suka gitu, aku menikmatinya. Nah, itu bisa jadi kelebihan atau potensi teman-teman. Nah, pernah gak sih teman-teman ngerasa susah banget sih aku nyari potensi? Apa aku gak punya potensi ya? Aduh, aku mah gak bisa ini itu gitu. Kenapa sih kira-kira? Kenapa kira-kira kita susah banget buat nyari potensi yang ada di dalam diri kita? Karena potensi itu diibaratkan seperti diamond atau berlian. Kalau kita berlian ya, atau berlian kan nggak mungkin kan, atau kita lagi jalan naik motor ketemu berlian, nggak mungkin kan. Kalau kita mau dapat berlian atau kita mau dapat emas atau tambang, batu bara, segala macam, harus kita gali dulu dalam-dalam, dan galinya bahkan kan di tempat yang berbeda-beda. Nggak semua di tempat yang sama itu kita bakal dapat berlian yang sama teman kita kan. Nah, gitu. Potensi itu kayak gitu. Potensi itu kita harus gali di macam-macam tempat, harus gali di tempat yang berbeda, harus gali di waktu yang berbeda. Nah, gimana sih buat kita menemukan potensi atau passion kita yang masih di dalam tanah, misalnya masih di dalam sana, ibaratnya kayak dia diamond kan, yang susah belum kita temu, itu gimana caranya? Yang pertama, yaitu mencari hobi atau kegiatan atau sesuatu yang kita sukai. Misal, teman-teman itu ngerasa suka mewarnai gitu kan, maka kita coba gitu, aku mewarnai gitu kan, dan kira-kira hasilnya bagus apa enggak, kira-kira teman-teman nyaman apa enggak, kira-kira teman-teman senang apa enggak. Kalau misalnya udah dapet kesenangan itu, udah dapet rasa ingin berkorban terhadap suka dalam mewarnai itu, berarti tandanya itu bisa menjadi potensi teman-teman. Nah, jadi itu yang pertama, yaitu kita harus melihat, kita harus mencari hal apa yang kita suka gitu. Ketika kita udah menemukan hal yang kita suka, maka nanti untuk kedepannya, untuk mengembangkannya itu enak, karena kita tuh senang ngelakuinnya kayak gitu. Yang kedua adalah tanya ke orang terdekat teman-teman, bisa keluarga, sahabat, teman, atau mungkin guru gitu kan, yang biasanya memperhatikan teman-teman.
kira-kira nih hal yang aku bisa kembangkan itu apa gitu, kelebihan aku tuh apa. Nah, ketika teman-teman bingung, boleh bertanya, nggak salah bertanya gitu kan, karena banyak sih di luar sana juga, maksud aku juga kadang masih mempertanyakan kira-kira tuh apa yang aku sukai, kira-kira tuh apa sih kelebihan aku gitu kan. Nah, jadi dengan bertanya itu teman-teman tuh bisa dapat berarti satu atau bahkan lebih potensi yang ada di teman-teman. Kemudian yang ketiga atau yang cara yang terakhir gimana teman-teman bisa nemuin potensi teman-teman adalah dengan mencoba banyak hal yang baru. Nah, ini penting banget apalagi buat kita kan, maksudnya umur-umur masih muda seperti ini gitu kan, kita pasti banyak mencoba hal-hal baru. Tapi ini tentunya dalam hal yang positif ya, ini hal-hal yang positif gitu. Nah, kita bisa mencoba hal baru. Misalnya kita ada di satu tempat gitu kan, ada ini nih, ada yang main bola tenis, kali aja aku bisa ada nyobain gitu kan. Oh ternyata bisa gitu, seru nih, seneng gitu kan. Coba deh dilihat ini kira-kira bisa nggak potensi gitu. Jadi setelah kita menemukan hal-hal baru itu, setelah kita mencoba hal-hal baru itu, kita nggak cuma mencoba asal nyoba, tapi kita lihat lagi ke depannya. Ketika kita misalnya ngelakuin sesuatu nih, hal baru itu gitu kan, ternyata kita nyaman, ternyata kita senang, ternyata kita suka, dan ternyata bahkan bisa menjual gitu, ibaratnya bisa menjual. Nah, ini bisa kita simpulkan sebagai potensi kita gitu, karena kita ibaratnya senang dan bahkan kita rela berkorban untuk melakukan hal tersebut. Nah, ketika kita sudah menemukan potensi kita, baru deh kita bisa masuk ke fase enjoy your life. Nah, kira-kira nih fase enjoy your life itu seperti apa sih? Apakah ya rebahan, malas-malasan gitu ya, terus yang penting punya uang yang banyak gitu kan, yang penting kita tuh senang gitu hidupnya segala macam gini-gini gitu-gitu. No, fase dimana kita enjoy your life itu bisa dikategorikan di beberapa fase atau di beberapa posisi, di beberapa situasi gitu ya. Yang pertama adalah sudah menemukan passion kamu ya. Seperti aku bilang tadi ya, salah satu menikmati hidup itu adalah kita sudah bisa menemukan apa kelebihan dan atau passion yang kita miliki. Kemudian yang kedua, passion yang kita temukan itu atau passion yang kita miliki bisa kita kembangkan menjadi sebuah kelebihan. Ketika potensi yang kita miliki atau suatu hal yang kita senangi itu bisa dikembangkan, itu juga merupakan sebuah kenikmatan. Karena nggak banyak gitu teman-teman, maksudnya ada beberapa yang mungkin menyukai sesuatu tapi nggak bisa dikembangkan karena mungkin bukan potensinya gitu kan. Jadi potensi ini juga berarti akan bagus bila mana kita bisa kembangkan potensi itu. Kemudian yang ketiga adalah bisa menghasilkan karya atau uang. Ya tadi ya, saya kita udah menemukan potensi gitu kan, ini potensinya juga bisa dikembangin nih, udah bisa menjadikan sebuah karya. Nah, kemudian yang ketiga ini, potensi ini menjadi sebuah karya atau uang, berarti ya menjadi sebuah pekerjaan gitu kan. Ketika kita misal kita suka masak gitu, terus kita kembangin, kita latihan masak dan ternyata masakannya enak, terus kita jadi chef di salah satu restoran gitu, atau mungkin kita ikut lomba-lomba gitu kan, berarti kan itu bisa menghasilkan sebuah karya gitu kan, maksudnya bisa dilihat orang-orang hasilnya seperti apa. Nah kayak gitu, itu juga ada di fase enjoy your life, ketika kita bisa menjadikan potensi kita itu menjadi karya atau menjadi sebuah atau menghasilkan uang. Kemudian yang keempat yaitu dapat diterima baik di masyarakat. Nah tadi seperti tadi saya kira bilang gitu kan, yang ketiga tadi kan bisa menjadi sebuah karya dan bisa menghasilkan uang gitu kan. Nah yang keempat ini yaitu diterima baik di masyarakat. Jadi misalnya kita tadi bisa masak gitu kan, terus habis itu bisa jadi chef dan masyarakat juga senang sama masakan kita gitu. Masyarakat juga menghargai masakan kita, masyarakat juga suka sama masakan kita. Itu juga ada di fase enjoy your life gitu kan, ketika kita bisa mengembangkan potensi kita menjadi sebuah karya, terus kemudian karyanya juga disukai banyak orang, disukai masyarakat dan diterima baik di masyarakat, dan itu kita ada di fase enjoy your life, fase menikmati hidup kita. Nah ini yang kelima, yang terakhir, ini tulisannya 4, gak apa-apa ya. Yang kelima adalah senang melakukan sebuah pekerjaan. Nah ini penting banget, senang. Sebenarnya nggak banyak orang gitu kan bisa melakukan sebuah pekerjaan yang mereka senangi gitu, makanya ini suatu hal yang harus kita syukuri ketika kita bisa melakukan sebuah pekerjaan yang kita senangi, yang kita tuh melakukannya tuh enjoy gitu loh. Tuh, jadi ini juga ada fase enjoy your life gitu, ketika kita sudah menemukan bakat kita, kemudian kita bisa kembangkan dan menjadikan sebuah karya atau menghasilkan uang, bahkan bisa baik diterima di masyarakat dan kita pun senang melakukannya. Nah, jadi kelima ini bisa kita paketkan satu menjadi paket yang kita harus bersyukur begitu ibaratnya, karena ini sebuah kenikmatan hidup yang mungkin tidak semua orang bisa merasakannya sama seperti kita gitu. Nah itu teman-teman, jadi itu ya sedikit ulasan terkait find your passion and enjoy your life gitu kan.
step gitu kan, dari mulai kita mencari passion kita, kemudian bagaimana kita bisa ada di fase enjoy your life gitu kan, menikmati hidup gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, ketika kita sudah menemukan passion kita dan kita bisa ada di fase enjoy your life, maka tingkat kesyukuran kita kepada Allah harus lebih tinggi, dan pastinya kelebihan-kelebihan kita atau potensi kita harus kita gunakan dengan baik, yaitu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah gitu kan. Nah, ini ada quotes untuk kita semua gitu kan, biar kita lebih semangat lagi. Jadi penting untuk kita menemukan potensi dalam diri kita, karena potensi merupakan sebuah kunci kesuksesan untuk kita. Dan ketika kita sudah menemukan potensi dan bisa mengembangkannya menjadi sebuah prestasi, maka bersiaplah, kesuksesan akan menanti. Nah, mungkin ini ya sedikit yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Saya juga masih belajar, dan semoga teman-teman semua yang belum menemukan potensi segera ditemukan potensinya. Ya pastinya ikhtiar ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga video-video selanjutnya bisa lebih baik dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.